Dokter Erlina, kita segera menjawab penelpon interaktif ya. Ya, baik. Baik, yang Silakan. pertama kita dengarkan Pak Nelson di Bekasi. Pak Nelson, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. silakan. Bung Nelson, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Dokter Erlina mendengarkan, silakan. Halo, selamat pagi, dokter. Selamat pagi, pagi. Pak Nelson. Pagi, dokter. Pagi. Halo. Halo, pagi, Pak. Halo, selamat pagi, dokter. Pak Selamat Nelson, pagi, Pak. Pak Nelson, televisinya dikecilkan saja. Jadi Pak Nelson betul-betul mendengarkan telepon saja supaya tidak ada delay atau suara kedua. Pagi, dokter. Pagi, dokter. Selamat pagi, Pak. Iya, anak saya kan dulu waktu bayi ada penyakit plek. Nah, sekarang Iya. anaknya umurnya udah 20 tahun gitu, dokter. Apakah itu pleknya itu nanti bisa kambuh lagi? Soalnya dia sekarang batuk kering, dokter. Apakah Iya. ada gejala-gejala untuk COVID-19, dokter? Cuma itu aja yang saya tanya, dokter. Terus apa solusinya yang saya lakukan, dokter? Ya, Itu aja Oke. pertanyaan saya. ya Apa, baik. dokter? Jadi saya jawab ya. Silakan. Kalau anak-anak dikatakan flek itu oleh dokternya, itu maksudnya adalah menderita tuberkulosis. Dan saya harap mudah-mudahan anak Pak Nelson tadi juga diobati sampai sembuh. Nah, kalau sekarang di usia 20 tahun mulai ada batuk-batuk, itu masih dilihat apakah satu anak pada usia 20 tahun ini merokok juga. Karena orang yang merokok itu mudah sekali untuk batuk-batuk. Nah, kedua, apakah itu juga disertai gejala lain? Kalau batuk-batuk lebih dari 2 minggu, nafsu makannya turun, berat badannya turun, ada demam yang hilang timbul, kemudian ada keringat malam, nah itu kita curiga kemungkinan juga ada TB, tuberkulosis ya. Ya. Nah, tetapi kalau Pak Nelson memikirkan ke arah COVID, itu juga dilihat gejala lainnya. Apakah juga ada demam ya, dan demamnya lebih tinggi biasanya. Kalau untuk tuberkulosis demamnya tidak terlalu tinggi. Kalau COVID demamnya tinggi ya, dan terus menerus. Ya, kemudian juga apakah juga disertai dengan nyeri tenggorok ya, dan kesulitan bernafas. Itu mungkin ke arah COVID. Ya. Ya. Tapi kalau batuk biasa, diteliti lagi apakah ada alergi dan ada gejala-gejala lain yang seperti saya katakan, apakah ke arah tuberkulosis juga mungkin ada terjadi kekambuhan. Oke. Nah, apapun itu nanti dari hal-hal semacam itu bisa dilihat dulu lebih cenderung ke yang mana begitu. Kalaupun Ya. TB-nya Saya kambuh, sarankan Pak Nelson mengajak atau membawa anaknya ke dokter. Oke. Untuk kemudian diperiksa menjadi lebih jelas begitu ya. Kalau TB itu masih bisa disembuhkan kan sekarang ya, tapi memang harus disiplin meminum obat ya, Dokter Erlina? Iya, TB itu adalah penyakit yang bisa dicegah dan bisa disembuhkan, asalkan minum obat minimal 6 bulan. Iya, oke. Dokter Erlina, kita langsung lagi ke penelpon kedua pagi hari ini di line interaktif kami. Ada Pak Mikro di Medan, Sumatera Utara. Pak Mikro, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Pagi, Pak. Iya, saya Mitro Pakpahan dari Medan. Iya, Pak. Mau bertanya, apabila nyamuk hinggap di tubuh orang yang penyakit COVID, ketika dia pindah ke orang lain, apakah itu bisa menyebarkan COVID tersebut, dokter? Terima kasih. Iya, jadi kita belum pernah mendengarkan laporan atau membaca bahwa virus itu ditularkan lewat nyamuk. Tapi mestinya sih tidak ya. Karena virus itu kan adanya di dalam saluran nafas, terutama sementara nyamuk kan hanya di kulit. Ya, dan kalaupun yang digigit adalah digigit kulit. Jadi kalaupun toh ada virus yang menempel di nyamuk lalu ditempelkan ke kulit manusia, ya itu belum tentu bahwa manusianya akan tertular. Karena secara umum bahwa virus itu masuk lewat saluran nafas, hidung maupun mulut.
Oke, mudah-mudahan jelas untuk Pak Mikro tadi di Medan, Sumatera Utara. Satu lagi penelpon Dr. Erlina, ini ada Ibu Nurma di Manado, Sulawesi Utara. Ibu Nurma, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Ini dokter, saya mau bertanya masalah suami saya. Ya, silakan Ibu. Suami saya pada tahun 2010 pernah sakit paru, dirawat di Jakarta di Rumah Sakit Persahabatan. Nah, sekarang suami saya dia selalu flu batuk, sudah 4 kali ke dokter keluarga, tapi sakitnya tidak mau sembuh-sembuh. Cuma dokter, suami saya itu tidak panas tinggi. Apakah suami saya itu sudah termasuk penginap penyakit corona? Oh, oke. Itu saja. Itu Ya. saja dokter. Ya. Ibu Nurma, flu batuknya suami Ibu sudah berlangsung berapa lama? Suami saya itu batuknya memang agak lama. Cuma pada waktu belum ada corona, kalau ke dokter dia biasa sembuh. Nah, sekarang dia kambuh lagi batuknya, flu-nya. Sudah 4 kali ke dokter keluarga tapi tidak mau sembuh-sembuh. Apakah ini suami saya ini sudah termasuk menginap penyakit corona? Oh, baik Ibu Nurma. Langsung akan dijawab ya. Tolong didengarkan, Dr. Erlina akan menjawab. Dr. Erlina silakan. Ya, Ibu Nurma, selamat pagi. Ternyata suaminya pasien kami di Rumah Sakit Persahabatan ya. Cuman saya tidak tahu pasti diagnosisnya saat itu apa. Ya, tapi kalau mendengar dalam kondisi sekarang masih batuk yang berulang-ulang, kemudian juga sering hidungnya tersumbat, dan itu sudah terjadi sebelum pandemi corona ini, dan sekarang juga mengalami hal yang sama. Saya kira kemungkinan besar ini bukan corona. Ya, barangkali ibu atau suami ibu punya alergi juga, atau kemungkinan adalah ini sisa-sisa gejala dari penyakit yang 10 tahun yang lalu. Karena memang banyak penyakit paru yang kemudian penyembuhannya itu dikatakan sembuh, tapi sesungguhnya masih ada kelainan anatomis yang terjadi di paru yang suatu saat kira-kira akan bisa menimbulkan gejala. Oke, jadi jangan terlalu khawatir. Kalau bisa nanti memeriksakan diri secara lebih rinci lagi, mungkin melihat situasi rumah sakit dulu, karena sekarang banyak yang dirawat karena corona. Begitu mungkin Dr. Erlina ya? Iya, betul. Ya, baik. Itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa kita hadirkan di Tanya Jawab seputar COVID-19 di Sapa Indonesia, dan sudah dijawab oleh Dr. Erlina Burhan dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Dr. Erlina, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Sama-sama, Bayu. Ya, mudah-mudahan semua menjadi jelas buat masyarakat, dan selamat bertugas kembali. Sekali lagi, salam untuk seluruh tim medis di Rumah Sakit Persahabatan ya Dr. Erlina. Kita ketemu lagi lain waktu. Akan disampaikan. Ya, oke, terima kasih.